yang lain mungkin belum banyak kita di tempat lain mungkin ada digunakan. Ya. Ya yang mungkin yang ini termasuk yang kita sangat familiar digunakan di klinik. Ya. Di UGD mungkin kita akan banyak menggunakan diazepam. Ya, yang ini ada etosoximid, phenytoin itu kita di UGD juga sebagai dokter umum biasa menggunakannya. Kalau yang lain ini mungkin dipakai etosoximid mungkin diresepkan di bagian neurologi atau mungkin di bagian anak kalau kejang pada anak-anak dipakai itu. Bagaimana obat-obat itu bekerja mengendalikan terjadinya kejang tadi. Mekanisme aksi antikonvulsan itu ada beberapa tempatnya. Tergantung neuron di di sistem saraf kita yang diintervensi. Ada dua jalur sistem saraf yang di otak kita, ada yang transmisi eksitatorik, ada yang transmisi GABAergic atau inhibitorik. Jadi ada dua macam neuron yang kita kendalikan dengan obat itu. Untuk neuron yang inhibitorik, jadi neuron itu kalau di di korteks itu ada impuls, maka dia akan ditransmisikan sampai ke efektornya, ya. Tapi di dalam sistem saraf pusat kita, impuls itu ada yang mengendalikan, ada neuron lain yang mengendalikan supaya tidak berlebihan. Ya, misalnya listrik di korteks itu berlebihan, supaya tidak berlebihan sampai ke otot-otot kita, maka dikendalikan oleh neuron inhibitorik. Nah, pada kondisi kejang, neuron inhibitorik ini yang kita kuatkan, ya. Atau neuron eksitatoriknya yang kita hambat. Kalau eksitatorik dihambat, kalau inhibitorik ya kita kuatkan. Selain itu bisa di akhiran saraf atau di neuron di jarak sarafnya, ya. Ada kanal-kanal ion yang bisa kita kendalikan untuk menghambat jalannya impuls itu, ya. Jalannya impuls dari korteks sampai ke organ targetnya. Yang penguat transmisi GABAergic atau inhibitorik ada barbituran atau fenobarbital, benzodiazepin, valproat, vigabatrin tadi yang di depan saya sebut tadi. Sedangkan yang bekerjanya dengan menghambat transmisi eksitatorik atau kita kenal dengan, biasanya kita sebut dengan glutamatergic, ya, ada barbiturat dan primidon, ya. Sedangkan yang memodifikasi impuls di jarak sistem saraf sampai perifer ada phenytoin, ada carbamazepin, ada valproat, ada etosoximid, ada esogalbin, ya. Phenytoin itu menyekat ion channel natrium, carbamazepin juga ion channel natrium, ya. Valproat meningkatkan transmisi GABAergic. Dia yang dikendalikan adalah ion channel klorida, ion channel natrium dan kalsium. Sedangkan etosoximid menurunkan ion channel aliran ion kalsium. Esogalbin meningkatkan aliran ion kalsium. Ya, kalau ini kita gambarkan sinap. Jadi tadi ada neuron eksitatorik, ada neuron inhibitorik, ya.
Kalau ini neuron GABAergic berarti yang inhibitor ya. Akhiran saraf GABAergic itu yang inhibitor, dia mengendalikan ini sebenarnya ada sambungannya yang eksitator ke target organ. Nah, ini supaya impuls jalannya sampai ke organ target sana tidak berlebihan, dihambat oleh neuron inhibitor ini ya, dengan neurotransmitternya yang inti-inti ini adalah gamma aminobutyric acid ya. Jadi di akhiran neuron GABAergic itu mungkin ada tiga tempat, mungkin di ion channel ini, atau di sini atau di sini ya, ini vesicle, ini ion channel ya, reseptor di situ ya. Jadi di target molekuler untuk obat antikonvulsan yang inhibitorik tadi atau di sinap GABAergic meliputi tadi, ini presinap itu meliputi tadi ada 3 tempat. Satu itu GABA transporter, khususnya GAT1. Nah, obatnya yang bekerja di ini adalah tiagabin. Kemudian yang ini enzim di sini, ini enzim GABA transaminase atau GABA-T. Enzim itu bisa dihambat kerjanya, kok bukan dihambat ya. Kalau ini dikuatkan ya oleh vigabatrin ya, distimulasi oleh vigabatrin. Kemudian yang yang di dalam akhiran saraf ini ada vesicle ya. Ada synaptic vesicular protein SVA2 tadi ya. Kemudian ada valproat inhibitoron untuk ion channel natrium ya. Kemudian yang pasca sinap ya, pada neuron inhibitorik yang pasca sinap tadi, reseptornya ada reseptor gamma aminobutyric acid ya, ada reseptor GABA A dan ada reseptor GABA B ya. Bedanya apa? Yang GABA A ini lebih ke ion channel, kalau yang ini reseptor yang melibatkan second messenger di dalam kerjanya. Nah, yang postsinaptik ini juga tadi ada dua reseptor ya, GABA A dan GABA B. Yang GABA A kita kita kendalikan dengan benzodiazepin. Jadi kalau benzodiazepin dia berikatan dengan reseptor GABA A ini, maka ion channel ini akan melebar sehingga ion klorida akan masuk, sehingga impuls itu akan aliran sampai ke organ target akan dihambat. Sedangkan yang reseptor GABA B ini non-specific voltage gauge ion channel pada sinaptik ini, di GABA ini ya. Yang kerjanya adalah potensial postsynaptic inhibitor, penghambat sama ya, mungkin ini dengan benzodiazepin juga. Kemudian yang
Kalau tadi neuron yang inhibitorik, kemudian yang eksitatorik, ada beberapa tempat yang bisa kita intervensi juga. Ya. Ada presinap dan juga ada postsinaptik. Ya. Yang presinap banyak tempat yang bisa diintervensi, baik itu di di membran sel maupun di dalam selnya. Ya, yang presinaptik ada ion channel, ada ya. Kemudian yang di dalam akhiran saraf ya ada vesikel tempat penyimpanan neurotransmitternya. Jadi target molekuler yang menjadi target obat antikonvulsan pada saraf eksitatorik atau sinap glutamatergic ya. Yang presinap itu ada tadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang pertama voltage gates NA channel. Jadi yang voltage gates natrium channel. Ini kita kendalikan dengan memberikan phenytoin, carbamazepin, lamotrigin, juga lakosamid. Jadi kalau phenytoin kita berikan, maka dia berkaitan dengan reseptor voltage gates ion channel natrium tadi, maka aliran natrium masuk ke sel menjadi berkurang sehingga transmisi glutamatergic itu akan menjadi bisa kita hambat ya. Juga dengan pemberian carbamazepin, lamotrigin dan juga lakosamid. Kemudian yang kedua pada voltage gates kalsium ya. Kalau ini ion channel natrium, yang ini ion channel kalsium. Yang ion channel kalsium, obat-obatnya yang bisa kita gunakan untuk mengintervensi reseptornya adalah etosuximid, lamotrigin, gabapentin, dan pregabalin. Kemudian yang ketiga pada ion channel kalium. Yang ion channel kalium obatnya ada retigabin. Kemudian ada synaptic vesicle protein. Jadi vesicle tempat penyimpanan neurotransmitter di akhiran saraf itu ya. Ini vesicle tempat menyimpan neurotransmitter itu. Yang ini bisa dihambat dengan levetiracetam ya. Kemudian bagian yang bisa kita intervensi yang lain ini lebih ke enzim ya, lebih ke kolapsin respon mediator protein ya. Ditambah dengan yang itu tadi yang prasinap, sedangkan yang pasasinap ada reseptor voltage gates calcium channel, AMPA dan NMDA. Yang voltage gate ion channel kita tambah dengan etosuximid, lamotrigin, gabapentin, dan pregabalin. Yang AMPA reseptor dihambat dengan fenobarbital, topiramate, dan lamotrigin. Yang NMDA reseptor dihambat dengan felbamate. Baik, satu persatu kita untuk masing-masing antikonvulsan ini kita cermati dari farmakokinetiknya dan segala-galanya. Phenytoin struktur kimianya ini merupakan hidantoin yang bersubstitusi di fenil
merupakan bentuk prodrug dari fosfenitoin. Jadi kita berikan ada yang bentuk prodrugnya fosfenitoin. Ya, tadi di depan mekanisme kerjanya mengubah kondukan dari natrium, kalium, kalsium ion channel pada yang mempengaruhi potensial membran, konsentrasi asam amino dan neurotransmitter. Ada norepinefrin, asetilkolin dan juga gamma aminobutyric acid. Di klinik fenitoin biasa kita pakai untuk mengatasi serangan parsial dan serangan tonik klonik, general tonik klonik kalau itu epilepsi. Tapi mungkin tidak hanya yang epilepsi saja ya. Kita sering ketemu pasien-pasien dengan trauma kepala ya, ada perdarahan, ada biasanya potensial akan terjadi kejang juga. Maka biasanya trauma kepala yang berat kita sebelum kejang itu terjadi biasanya sudah kita prevensi dengan memberikan fenitoin ini. Nah, fenitoin itu kalau tadi ada bentuk fosfenitoinnya. Absorpsinya tergantung formulasi dari bentuk sediaan. Garam fenitoin atau natrium fenitoin diabsorpsi dengan baik, ya, diabsorpsi sempurna dengan kadar puncaknya 12 jam. Kalau kita berikan secara parenteral dengan injeksi intramuskuler, beberapa obat akan mengendap di dalam otot. Ya. Dan yang fosfenitoin itu diabsorpsi dengan cukup baik. Setelah kita berikan, maka akan masuk ke sirkulasi untuk distribusi. Ya. Di dalam sirkulasi terikat protein dengan kuat, ya, sehingga hati-hati dengan memberikan obat-obat lain yang juga sama-sama berikatan dengan protein yang kuat, karena mereka akan saling berebut ikatan dengan protein itu, ya, sehingga yang konsentrasinya lebih banyak tentu dia akan berada dalam bentuk obat bebasnya lebih baik dalam sirkulasi, sehingga akan punya peluang mencapai target reseptornya lebih banyak, sehingga akan mudah menimbulkan toksik. Kemudian untuk distribusinya fenitoin itu bisa mencapai liquor cerebrospinalis dengan kadar mendekati kadar di dalam plasma. Kemudian di dalam sel sarafnya, maka dia akan bisa terakumulasi di dalam retikulum endoplasma, ya, di sel liver, di otot dan di lemak yang berdepo di situ. Fenitoin setelah didistribusi kemudian akan mengalami metabolisme menjadi metabolit, ya, dengan parahidroksilasi, kemudian dikonjugasi dengan asam glukuronat dengan T setengah jam, 12 sampai 36 jam, rata-rata 24 jam. Sehingga di klinik biasanya fenitoin kita memberikannya sehari sekali. Ya. Untuk eliminasinya, metabolit tidak aktif diekskresi ke dalam urin dan sebagian kecil dikeluarkan tanpa diobat. Kadar terapeutiknya 10-20 mikrogram per mililiter. Kalau kita berikan bersama obat lain, mungkin ada yang bisa menimbulkan interaksi. Fenilbutason, sulfonamid, tadi sama-sama ikatan proteinnya tinggi sehingga akan mendesak ikatan protein. Fenobarbital, karbamazepin menginduksi enzim mikrosomal liver, akan menurunkan kadar plasma itu. Sedangkan antibiotik isoniazid anti-TB dia menghambat fenitoin. Adverse drug reaction, efek yang tidak kita inginkan, efek toksik. Ya, efek toksik itu terkait dengan mekanisme kerjanya. Tadi dia menyakat ion channel, kalau berlebihan dihambat maka
Efek sampingnya diantaranya ya pada saraf-saraf yang mengendalikan otot bola mata, maka menimbulkan nistagmus, ya, kelumpuhan otot ekstraokuler halus, ya. Bisa sampai timbul pandangan double diplopia dan gerakan yang tidak disadari ataksia, sehingga pada kondisi ini mungkin perlu kita memberikan penyesuaian dosis. Yang lain ada hiperplasia gingiva, hirsutisme. Pada penggunaan kronik mungkin bisa timbul neuropati perifer. Ya. Dengan klinisnya mungkin kita bisa cek dengan pemeriksaan refleks tendon. Ya, refleks tendon bisa sampai menghilang kalau ada neuropati perifer. Kemudian ada osteomalacia karena abnormalitas dari metabolisme vitamin D. Sedangkan reaksi yang tidak kita tidak kita prediksi bisa terjadi juga pada orang yang kita berikan phenytoin ini. Kita mengenal dengan ada reaksi idiosinkrasi. Jadi kita kalau yang atas ini kita prediksi terkait dengan mekanisme kerjanya. Kalau yang ini tidak terkait dengan mekanisme kerjanya. Meskipun ya relatif jarang, ada alergi ruang kulit, ada demam, dermatitis eksfoliatif, limfadenopati, dan juga granulositosis. Ada sediaan yang merupakan derivat dari tadi senyawa phenytoin, ya. Ada mifenytoin, ada etotoin, itu juga efektif untuk penanganan general tonic-clonic tadi, atau pada kejang yang parsial. Yang mifenytoin efek samping yang tidak diinginkan bisa ada dermatitis, granulositosis, hepatitis, ya. Sedang yang etotoin itu dianjurkan pada pasien-pasien yang mungkin alergi dengan phenytoin, ya. Metabolisme untuk etotoin ini mirip dengan phenytoin tadi. Kemudian ada fenasemid. Ini lebih toksik, merupakan pilihan terakhir untuk diberikan, ya. Mekanisme kerjanya kalau dikonsumsi tidak diketahui, ya. Kinetiknya, absorpsinya cukup baik, di metabolisme dengan sempurna, dan efek toksiknya bisa timbul ada psikosis, ada reaksi depresi, kemudian reaksi idiosinkrasi, bisa hepatitis, nefritis, dan anemia aplastik. Tadi phenytoin, kemudian sediaan yang lain untuk antikonvulsan biasa juga kita pakai adalah carbamazepin. Strukturnya ini ya merupakan senyawa trisiklik mirip obat antidepresan, ya, imipramin. Antidepresan sudah ya, dokter Imaniar mungkin, dokter anti yang asik kan? Antidepresan yang anti cemas belum juga, atau nanti di hari yang lain mungkin. Nah ini strukturnya mirip untuk obat yang untuk depresi, carbamazepin, ya. Efektif untuk pengobatan depresi bipolar juga, ya. Mekanisme kerjanya carbamazepin mirip dengan phenytoin tadi depan sudah kita sampaikan, menyekat ion channel natrium pada kadar terapeutik, bekerja secara prasinaptik, ya, menghambat transmisi sinaptik, interaksi dengan reseptor adenosin juga, ya, menghambat uptake dan rilis dari norepinefrin. Sedangkan norepinefrin dihambat, GABA-nya yang dinaikkan untuk dikeluarkan. Di klinik carbamazepin biasa kita pakai untuk serangan kejang parsial dan juga general tonic-clonic, yang digunakan secara kombinasi dengan phenytoin tadi, ya. Pada kasus yang kejang yang sukar untuk dikendalikan, dan berguna untuk penderita dengan gangguan depresi, ya, mania, pada gangguan bipolar. Kinetiknya pada pemberian per oral, bioavailability-nya sekitar 70%. Ikatan proteinnya kalau dibanding tadi phenytoin ini jauh lebih rendah, sekitar 75%. Kemudian kadar liquor cerebrospinalis
cukup rendah juga ya, hanya sekitar 30% dari kadar plasma. Kalau tadi yang phenytoin kan hampir sama, hampir mendekati sama. Tes setengahnya 36 jam dan eliminasinya kurang dari 1%, dieliminasi melalui trakte urinarius ya, tanpa diubah, sedangkan sisanya di metabolisme di liver menjadi 10-11 epoksit, kemudian diglukuronidasi ya dengan dihidroksid menjadi 10-11 dihidroksid karbamazepin. Dosis awal kita berikan 200 mg per hari, kemudian untuk maintenance bisa 800 sampai 1200 mg dengan kadar terapeutik di dalam plasma 5. Kok sampai 1? 10 mungkin ya, atau setengah sampai 1, ini salah. Nah, nanti dicek lagi. Efek yang tidak diinginkan ada mual, muntah, BAB menjadi tidak teratur, ada mengantuk, pusing, gerak bola mata nystagmus, diplopia, penglihatan double, gangguan bicara, ataksia, dyskinesia, dan parestesia, berkurang sensasi. Bisa ada retensi air, hiponatremi, penurunan osmolalitas, insufisiensi jantung, gangguan ritme, dan juga hantaran impuls pada otot-otot jantung. Terjadi eksantem, bisa ada eksantema, urtikaria, petekie, demam, fotosensibilitas, dan lain-lain. SLE, leukemia yang bersifat sementara, trombositopenia, granulositosis, anemia plastik, dan juga eosinofilia. Kemudian di liver bisa menimbulkan peradangan di hati, ada hepatitis, kolestasis. Pada ginjal bisa terjadi kerusakan tubulus ginjal, ada limfadenopati, splenomegali ya. Intoksikasi akut sangat sensitif, ada kram cerebral, stupor, koma, sampai depresi pernapasan ya. Mungkin hati-hati kalau apalagi kalau dosisnya tinggi ya. Terjadi depresi pernapasan ya, napasnya berhenti ya. Kalau kita tidak cepat-cepat untuk bisa pasang ventilator, bisa tidak tertolong. Interaksi obat menginduksi metabolisme antikoagulan oral. Nah, clonazepam, kortikosteroid, doxycycline, obat-obat kontrasepsi, phenytoin, asam valproat, dan juga vitamin D. Ya, etosuximid, phenytoin, phenobarbital itu mempercepat metabolisme karbamazepin. Kemudian simetidin, diltiazem, ini obat untuk MAH, diltiazem itu untuk hipertensi, eritromisin, isoniazid, antibiotik, verapamil, kalsium channel blocker memperlambat pembongkaran karbamazepin. Kemudian bentuk struktur yang lain dari turunan benzodiazepin ada oxcarbazepin. Strukturnya ini efeknya mirip-mirip dengan karbamazepin, indikasi untuk serangan kejangnya juga sama dengan karbamazepin, mungkin berbeda di kinetiknya. Waktu paruhnya 1-2 jam, kemudian metabolismenya oxcarbazepin diubah menjadi 10 hidroksikarbazepin, dan yang senyawa ini lebih aktif dari senyawa aslinya. Kemudian dihidroksikarbazepin dengan tes setengahnya 8-12 jam. Jadi yang oxcarbazepin itu 1-2 jam diubah menjadi hidroksikarbazepin, tapi dia masih aktif ya, baru nanti 8-12 jam lagi diubah, dikeluarkan yang ini. Efek samping yang bisa terjadi dengan penggunaan oxcarbazepin bisa ada hipersensitif, kemudian reaksi silang juga karena strukturnya mirip-mirip. Jadi kalau ada orang yang alergi dengan karbamazepin dan kita berikan oxcarbazepin, maka dia juga akan alergi juga.
adverse drug reaction terkait penggunaan carbamazepine adalah erat kaitannya dengan hiponatremia. Untuk interaksi oxcarbazepine itu menginduksi enzim hepatis, ya, sehingga dia sama-sama induksi enzim livernya carbamazepine dan oxcarbazepine, yang oxcarbazepine itu lebih kecil dibanding carbamazepine. Kemudian antikonvulsan yang lain, fenobarbital. Fenobarbital ini boleh kita bilang merupakan obat antikonvulsan yang paling tua, ya. Meskipun ini dipertimbangkan paling aman, dianjurkan pemakaian obat lain yang efek sedasinya lebih ringan, ya. Aman, tapi kalau ada obat lain yang efek ngantuknya lebih ringan, kita berikan yang lain saja maksudnya, ya. Bisa dipakai pada, ya, kejang pada bayi. Mekanisme kerjanya tadi di depan saya kira sudah kita bicarakan, ada inhibisi transmisi eksitatorik atau konduktan dari natrium, kalsium, dan juga pada konsentrasi yang tinggi. Konduktan natrium, kalsium pada konsentrasi yang tinggi terikat pada pengatur alosteric reseptor GABA benzodiazepin. Jadi fenobarbital dia mempunyai tempat berikatannya di reseptor GABA pada sisi ikatan yang berbeda dengan benzodiazepin. Selain itu, fenobarbital juga menyakat sinap dari excitatory glutamate. Penggunaan di klinik untuk fenobarbital biasa juga dipakai pada serangan kejang tonik-klonik, pada tidmal epilepsi atau absans, kemudian secara serangan atonik, spasme infantil. Secara kinetik, ketersediaan biologiknya cukup bagus, ya, bisa diabsorpsi mencapai hampir 100% dan volume distribusinya rendah, ya, 0,5 liter per kilogram berat badan. Di plasma ikatan proteinnya juga cukup rendah, 50%. Kemudian untuk metabolismenya setengah dewasa sekitar 4 jam, pada anak-anak bisa lebih cepat, ya. Eliminasinya 25% dieliminasi melalui ginjal tanpa dimetabolisme, ya. Eliminasi renal meningkat pada kondisi urin yang alkali, ya. Sedangkan sisanya harus dikonjugasi di dalam liver dengan asam glukuronat, ya. Yang dimetabolisme di liver dia dikonjugasi dengan asam glukuronat, baru nanti, ya, dia dikeluarkan melalui ginjal. Dosis pada orang dengan epilepsi 60-400 mg per hari. Pada anak mungkin 6-8 mg per kilogram berat badan. Dan kadar terapi plasmanya sekitar 10-40 mikrogram per mililiter. Sebagaimana obat-obat yang lain, penggunaan fenobarbital juga biasa menemui efek obat yang tidak kita harapkan, terjadi adverse drug reaction, ya. Bisa terjadi toleransi, ya, perubahan ukuran tidur fisiologik, ya, karena dia tambah panjang mungkin, ya, karena dia bisa sebagai obat untuk supaya tidur, ya. Efek yang lain mungkin ada kebingungan, pusing, ada nystagmus, nyeri kepala, gangguan koordinasi, bisa ada nyeri otot, persendian, dan juga nyeri neuralgia. Kemudian kalau kita memberikannya berlebihan, tadi mekanisme kerjanya di ion channel, ya, ada efek toksiknya, bisa gangguan penglihatan, diplopia, ataksia,
yang mungkin kita lebih hati-hati kalau terjadi depresi pernapasan, ya. Puding paru, penurunan tekanan darah, hipotermi, sampai ada yang bisa sistitis hemoragik, ya. Kalau dari penggunaan di klinik, saya lebih jarang menggunakan yang fenobarbital ini dibanding yang benzodiazepin, ya. Yang benzodiazepin mungkin sediaannya lebih mudah kita jumpai dari yang fenobarbital ini. Mungkin karena efek yang tidak diinginkan ini sehingga kita lebih banyak menggunakan yang sediaan yang lain, ya. Efek yang tidak diharapkan yang lain bisa ada kalau tidak sengaja, ya, misalnya harusnya kita berikan secara intravena masuk ke dalam arteri, ya, maka bisa terjadi vasokonstriksi, terjadi trombus sampai gangren, ya. Kemudian pada penggunaan yang sudah lama kemudian kita hentikan secara tiba-tiba bisa terjadi withdrawal syndrome. Nah, ini salah satu juga yang mungkin penggunaan fenobarbital ini lebih kecil dibanding tadi yang benzodiazepin. Ya, dengan gejalanya ada tremor, ada hiperrefleksia, takut, pusing, dan keluhan gastrointestinal. Mukanya merah, eksantem, urtikaria, bronkospasmus. Kemudian efek yang lain yang jarang mungkin ada disfungsi liver sampai nekrosis sel-sel liver, ya. Yang lebih jarang ada lupus erythematosus, polyarthritis nodosa, Stevens-Johnson syndrome. Nah, Stevens-Johnson syndrome meskipun jarang kalau terjadi kita kewalahan juga, ya. Kemudian fenobarbital ini punya efek induksi enzim mitokondrial. Interaksi dengan obat lain, penggunaan obat bersamaan dengan minum alkohol itu akan meningkatkan efek. Jadi tadi reseptor GABA tadi selain ada benzodiazepin, tempat menempel benzodiazepin, tempat menempel fenobarbital, kemudian alkohol itu dia berikatan di reseptor itu, ya, dan mempunyai efek yang sama, mempercepat metabolisme kontrasepsi oral, vitamin D, vitamin K, antidepresan, tuberkulostatik, antibiotik chloramphenicol, kortikosteroid, kardiotonik, digoxin, antibiotik doxycycline, griseofulvin itu anti jamur, ya, antibiotik metronidazol, metoprolol, beta blocker, neuroleptik, phenytoin ini sesama antikonvulsan, kemudian propranolol sama dengan metoprolol obat untuk beta blocker. Hidroksilasi fenobarbital akan diperlambat kalau kita berikan bersamaan dengan asam valproat dan juga simetidin. Kemudian tadi fenobarbital itu selain bisa kita berikan secara peroral, bisa kita berikan secara parenteral. Kalau kita memberikan secara parenteral, biasanya kita larutkan dalam pelarut tertentu, tapi harus hati-hati, ada beberapa cairan yang incompatible dengan senyawa fenobarbital ini. Jadi kalau kita masukkan ke pelarut tertentu, dia ada perubahan warna atau ada penggumpalan, ya jangan diberikan. Kemudian antikonvulsan yang lain adalah primidone atau 2-desoksifenobarbital. Ini turunan dari fenobarbital. Dipasarkan tahun 1950-an, ya. Obat ini dimetabolisme menjadi fenobarbital, jadi merupakan bentuk prodrug dari fenobarbital. Ya, setelah diberikan diubah menjadi fenobarbital dan
etil malonamid atau PEMA, ya, mekanisme kerjanya mirip dengan phenytoin. Di klinis digunakan untuk serangan kerjang parsial dan tonik-klinik. Untuk farmakokinetiknya yang bromidon, absorpsinya cukup baik, kadar puncaknya dicapai 3 jam, volume distribusinya tidak jauh dengan fenobarbital tadi, ikatan proteinnya lebih rendah 30%, T setengahnya 6-8 jam, dan dosis yang diberikan bisa 10-20 mg per kilogram berat per hari dengan kadar terapeutik 8-12 mikrogram per mililiter. Efek toksiknya karena tadi di metabolismenya menjadi fenobarbital sehingga ya sama dengan fenobarbital. Kemudian nanti konvulsan yang lain, vigabatrin atau gamma vinyl gamma aminobutyric acid. Mekanisme kerjanya adalah menghambat gamma aminobutyric acid aminotransferase, ya, jadi menghambat enzim gamma aminobutyric acid aminotransferase ini secara reversibel. Ya. Penggunaan klinik digunakan pada partial seizure atau sindrom Awes dengan dosis 500 mg 2 kali sehari dan bisa dinaikkan 2-3 gram per hari. Vigabatrin kinetiknya absorpsinya cukup cepat dengan kadar puncak 1-3 jam, volume distribusi ya tidak jauh dengan tadi fenobarbital yang 0,5, ini 0,8 lebih banyak ini. T setengahnya 6-8 jam dan tapi efeknya bisa lebih lama ya. Ikatan proteinnya kecil. Metabolit vigabatrin di metabolisme menjadi senyawa yang tidak aktif dan dieliminasi melalui traktus urinaris, melalui ginjal. Efek toksik penggunaan vigabatrin bisa ada ngantuk, pusing, peningkatan berat badan, kemudian efek samping yang lain bisa agitasi, bingung, psikosis, defek lapangan pandang yang irreversibel. Kemudian sediaan yang lain antikonvulsan ada lamotrigin. Tadi di depan mungkin sudah kita sampaikan ya. Mekanisme kerja mempengaruhi ion channel natrium dan kalsium. Di klinis kita pakai untuk serangan kejang parsial, untuk absans, untuk myoklonik pada anak. Efek yang tidak diinginkan mungkin bisa timbul pening, nyeri kepala, diplopia, mual, somnolen dan ruam kulit yang 1-2% pada anak mungkin terjadi dermatitis dan ini cukup harus hati-hati kalau terjadi dermatitis karena dia bisa masuk kondisi yang life threatening. Untuk kinetiknya absorpsinya hampir sempurna ya, dan volume distribusi cukup lebih luas dibanding sebelumnya. Ikatan proteinnya sedang 55%-an ya, metabolismenya di liver nanti di metabolisme dengan glukuronidasi dengan T setengahnya 24 jam dan kemudian dieliminasi dikeluarkan melalui urin. Dosis bisa kita berikan 100-300 mg per hari dengan kadar terapeutik 3 mikrogram per mililiter. Interaksi dengan obat lain, interaksi dengan penginduksi enzim ya, valproat akan meningkatkan T setengahnya menjadi lebih cepat ya. Kalau ini T setengahnya 24 jam maka diberikan bersama valproat mungkin akan menjadi 2 kali lipat, berarti menjadi 48 apa menjadi 12. Interaksi penginduksi enzim. Penginduksi enzim itu enzimnya memetabolisme menjadi lebih cepat, artinya malah jadi lebih cepat. Kemudian felbamate digunakan untuk serangan kejang parsial. Mekanisme kerjanya menghambat reseptor glisin. Metabolismenya dengan hidroksilasi dan konjugasi dengan T setengah agak panjang juga 20 jam dan dosis yang diberikan
Ini dosisnya cukup, ringnya cukup tinggi, 2 gram sampai 3 gram per hari dengan kadar plasma terapeutiknya 30 sampai 100 mikrogram per mililiter. Efek samping felbamate bisa terjadi anemia aplastik, terjadi hepatitis. Kemudian obat-obat yang lain yang ada interaksi felbamate meningkatkan kadar phenytoin dan valproat, menurunkan kadar karbamazepin. Jadi kalau pemberiannya bersamaan dengan phenytoin dengan valproat, maka kadar plasmanya akan meningkat, efeknya mungkin menjadi lebih toksik. Sedangkan yang karbamazepin, ya meskipun sama-sama antikonvulsan, ininya menaikkan, maksudnya menaikkan efek, tapi karbamazepinnya malah kadarnya menjadi lebih rendah. Kemudian gabapentin. Gabapentin digunakan untuk serangan kerja parsial dan juga general tonic-clonic. Mekanisme kerjanya mengubah metabolisme dari rilis non-sinaptik uptake transporter gamma aminobutyric acid. Jadi neurotransmitter gamma aminobutyric acid yang sudah dikeluarkan itu uptake-nya diintervensi di situ. Farmakokinetiknya, absorpsinya tidak linear, ikatan proteinnya tidak ada data, tes setengahnya 5-8 jam, diekskresi ke dalam urin tanpa diubah. Efek sampingnya bisa timbul gangguan kesadaran, somnolen, pusing, ataksia, sakit kepala, dan gemetaran, tremor. Sedangkan interaksi obat-obat dengan yang lain bisa diabaikan. Kemudian untuk antikonvulsan topiramate, ya, tadi di depan mekanisme kerjanya menyekat ion channel natrium, efektif untuk serangan kerjang parsial dan general tonic-clonic. Ya, farmakokinetiknya, absorpsinya cukup cepat dengan kadar puncaknya 2 jam. Ikatan protein sangat rendah, tes setengahnya 20-30 jam, diekskresi ke dalam urin. Sebagian besar 50-70% tidak di metabolisme. Efek sampingnya ngantuk, lelah, pusing, lambat berpikir, parestesi, gelisah, bingung, bisa urolithiasis teratogenik pada binatang, sehingga hati-hati kalau diberikan pada ibu hamil yang dia ada epilepsi, karena meskipun efek teratogenik pada manusia tidak cukup data, ya karena tidak ada penelitian kok teratogenik kan tidak boleh. Tidak boleh RCT melihat efek teratogenik pada manusia, tidak boleh. Pada binatangnya masih bisa kita lakukan. Interaksi ada menurunkan kadar estrogen. Kemudian etosuximid dan valproat biasa dipakai pada serangan absans. Ya. Yang etosuximid digunakan pada tahun 60-an yang berasal dari struktur uret siklik. Mekanisme kerjanya melibatkan ion channel kalsium, juga menghambat natrium kalium ATPase, menekan kecepatan metabolisme cerebral dan menghambat enzim gamma aminobutyric acid aminotransferase. Jadi penggunaan klinis dipakai untuk serangan absans. Kinetiknya, absorpsinya cukup sempurna dengan kadar puncaknya 3-7 jam, didistribusi ke hampir seluruh jaringan, tidak menembus jaringan lemak. Di liquor cerebrospinalis kadarnya bisa sama dengan kadar di plasma. Metabolismenya
sempurna ya, di liver dilakukan hidroksilasi dan konjugasi menjadi metabolit yang tidak aktif, kemudian dieliminasi dalam 18 sampai 72 jam. Efek toksiknya bisa ya, etosuksimid, ada letargi, kelelahan, sakit kepala, cegukan, euforia, gangguan pencernaan, ada nyeri, mual, muntah, juga efek samping yang lain idiosinkratik, ada ruam kulit, Stevens-Johnson syndrome ya, meskipun ini sangat jarang, eosinofilia, trombositopenia, leukopenia, dan pansitopenia, juga sistemik lupus erythematosus, dan mungkin efek ini terkait dengan penggunaan obat yang lain juga. Kemudian valproat dipasarkan tahun 69 di Prancis dan tahun 78 di Amerika. Mekanisme kerjanya tadi menyekat ion channel natrium, peningkatan neurotransmitter gamma aminobutyrik asid, tetapi mekanismenya tidak jelas. Di klinis digunakan pada serangan absans mioklonik, kemudian gangguan bipolar, profilaksis untuk migrain. Farmakokinetik, valproat itu bioavailability-nya sedang 80%, kadar puncaknya 2 jam dengan ikatan protein yang juga cukup tinggi 90%, di metabolisme dengan oksidasi dikonjugasi dengan T setengah 9 sampai 18 jam. Efek tosik dari penggunaan valproat bisa ada nyeri perut di bagian atas, mual, muntah. Efek sampingnya ada peningkatan berat badan, rambut rontok, toxic pada liver, bisa ada trombositopenia. Efek teratogeniknya bisa menimbulkan ini spina bifida atau abnormalitas pada kardiovaskuler, orovaskular, dan digital. Nah, digital bentuk tangannya kurang ya, atau mungkin ada orovaskular mungkin sumbing ya, kardiovaskuler mungkin katup atau interaksi valproat mendesak ikatan protein dari phenytoin ya tadi, karena ikatan proteinnya cukup tinggi 90%, jadi dengan obat-obat yang ikatan protein cukup tinggi maka akan saling menggeser, menghambat metabolisme fenobat vital, phenytoin, dan juga karbamazepin. Kalau kita berikan bersama dengan makanan, maka makanan akan menurunkan absorpsi dari valproat sehingga dapat menurunkan toksisitasnya. Saya kira itu untuk antikonvulsan. Masih berapa menit? Habis? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Akhir kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.